Hi, welcome back to the English Learning Video with me, Miss Eci, English teacher of SMP Rogatu Jalan. Well, in this occasion, we are going to discuss about simple present tense. Kenapa kita harus mempelajari simple present tense? Simple present tense merupakan tenses dasar yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami kalau kita ingin bisa berbahasa Inggris. Sebelum kita masuk ke materi simple present tense, kita ulas kembali mengenai subjek dalam bahasa Inggris. Nah, yaitu I, you, we, they, she, he, it. Ada singular. Singular ini adalah tunggal, and plural. Plural itu adalah jamak. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Baik Anda semua, pada kali ini kita akan membahas tentang function of simple present tense, atau kita kenal juga dengan usage, penggunaan simple present tense. Nah, kita lihat yang pertama, habitual action atau kebiasaan. Nah, maksudnya kalimat yang mengandung habitual action atau kebiasaan ini termasuk ke dalam simple present tense. Kita lihat contoh yang pertama, I go to school every day. Jadi saya pergi ke sekolah setiap hari. Karena ini mengandung kebiasaan dan selalu dilakukan, maka ini termasuk kalimat simple present tense. Contoh yang kedua, I eat fried rice every morning. Saya makan nasi goreng setiap pagi. Karena ini kebiasaan yang selalu berulang-ulang. Nah, ini termasuk simple present tense. Contoh berikutnya, she plays badminton every afternoon. Jadi dia bermain badminton setiap sore. Nah, itu yang pertama, habitual action. Yang kedua, the function of simple present tense adalah general truth. Jadi kebenaran umum. Nah, kalimat yang mengandung kebenaran atau memang benar adanya, ini termasuk kalimat simple present tense. Kita lihat contohnya. A cat has 4 legs. Jadi seekor kucing itu mempunyai 4 kaki. Nah, ini memang benar adanya. Nah, kemudian my father is a farmer. Nah, ayah saya seorang petani. Nah, kita katakan ini kebenaran kalau memang dia adalah seorang petani. Yang ketiga adalah schedule atau jadwal. Nah, maksudnya kalimat yang di dalamnya ada jadwal atau ada schedule, ini termasuk kalimat simple present tense. Kita lihat contohnya. The train leaves at 10 o'clock. Jadi kereta api itu akan berangkat pukul 10. Kemudian yang berikutnya, the function of simple present tense yang bagian 4 adalah character atau sifat seseorang. Nah, contohnya, George is very diligent. George itu anak yang sangat rajin. Nah, karena sifat dan karakter yang ada dalam kalimat seperti ini termasuk kalimat simple present tense. Di dalam simple present tense kita akan membahas tentang dua topik. Yang pertama adalah verbal sentence dan yang kedua nominal sentence. Bagaimana pemakaiannya? Silakan simak tayangan berikut. Verbal sentence adalah kalimat yang di dalamnya mengandung kata kerja. Nah, di dalam bahasa Inggris ada dua jenis kata kerja yang kita kenal. Yang pertama adalah action verb.
non-action verb, kata kerja yang melakukan aksi atau kegiatan. Contohnya, play, eat, go, and etc. Dan yang kedua, kita sebut dengan stative verbs atau non-action verb, seperti pikiran, perasaan, emotion, dan panca indera. Bisa kita perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, jika dia satu orang, singular atau tunggal, maka kata kerjanya ditambah dengan S selain dari subjek I, yaitunya she, he, it. Tapi kalau lebih dari satu orang, nah itu disebut dengan plural atau jamak, maka kata kerjanya adalah kata kerja dasar yang tidak ada penambahan S. Perhatikan contoh berikut untuk penggunaan verbal sentence. Nah, di sini kita buatkan semua subjek mulai dari I, you, we, they, and she, he, it. Contoh kata kerja yang kita gunakan di sini adalah eat, yaitu makan. Nah, kita lihat bagian yang pertama. I eat rice. You eat rice. We eat rice. They eat rice. Kemudian she eats rice. He eats rice. It eats rice. Nah, ada perbedaan yang terjadi di sini untuk pemakaian kata kerja eat. Nah, khusus untuk I, you, we, they, kata kerja eat adalah kata kerja dasar, artinya tidak kita tambah dengan S atau ES. Sementara untuk she, he, it, itu kata kerjanya kita tambah dengan S. Subjek I merupakan orang pertama. Kemudian you, we, they disebut orang kedua. Nah, khusus untuk orang pertama dan orang kedua, dalam penggunaan verbal sentence, kata kerjanya adalah kata kerja dasar yang tidak ada tambahan S atau ES. Kemudian untuk she, he, it, ini subjeknya disebut orang ketiga. Nah, untuk orang ketiga, kata kerjanya harus kita tambah dengan S atau ES. Kita masuk untuk pemakaian kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan Ananda perhatikan pola berikut. Yang pertama, untuk subjeknya he, she, it, itu kata kerjanya ditambah dengan S untuk kalimat positif. Jadinya he starts, she starts, atau it starts. Nah, sementara untuk subjek I, you, we, they, kata kerjanya tidak ditambah S. I start, you start, we start, and they start. Kemudian untuk penggunaan kalimat negatif, ini adalah kalimat yang menyatakan tidak. Maka kita membutuhkan yang namanya kata bantu do dan does. Untuk subjek he, she, it, maka kata bantunya adalah does. Jadi untuk membuat kalimat negatif, letakkan not setelah does. Jadi kita perhatikan contoh. He does not start. She does not start. It does not start. Perhatikan kata kerja start. Kalau untuk kalimat positif, startnya pakai S untuk subjek he, she, it. Tetapi kalau kita jadikan dia kalimat negatif, karena sudah ada does not, maka startnya kembali ke bentuk awal, artinya tidak ditambah lagi dengan S.
Dan untuk subjek are, you, we, they, maka kita butuh kata bantu do. Dan untuk kalimat negatif, kita letakkan not setelah do. I do not start. You do not start. We do not start. Kemudian bagian berikutnya, question form. Untuk membuat kalimat tanya, maka kita cuma menaruh do atau does di awal kalimat. Does he start? Do you start? Do we start? Nah, itu dia penjelasan tentang cara membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam penggunaan verbal sentence. Sorry, it's DJ. Okay, I think that's all for today, and I hope all of you understand about it. So